acara seminar kita dibuka. Dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Komandan Pusat Rosal berkenan untuk menyampaikan keynote speech, dan kepada Komandan Setkol berkenan untuk kembali ke meja undangan. Sebelum saya membacakan keynote speech dari Bapak Kasal, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari beliau karena pada saat yang bersamaan beliau ada tugas dinas luar Jawa, kemudian Bapak Kasal juga pas ada dinas ke luar negeri juga. Oleh karena itu beliau memerintahkan saya untuk mewakili beliau menyampaikan keynote speech pada acara seminar nasional ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati para pembicara, Profesor Dr. Ana Agung Banyu Purwita MA PhD. Mohon maaf kalau ada salah menyebutkan. Dr. Insinyur Yono Kerso Projo DIC. Profesor Agus Setio Muntohar ST M Engineer Science PhD. Legend TNI Marinir Nur Alamsa SEMM MTRN. Moderator serta para hadirin dan peserta seminar, perwakilan dari kementerian, lembaga, perguruan tinggi maupun dari Kota TNI AL, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Seminar Nasional TNI Angkatan Laut tahun 2024 ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Angkatan Laut ke-78, TNI Angkatan Laut menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengusung tema menuju sumber daya manusia matra laut yang prima, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, guna mendukung visi Indonesia maju. Seminar nasional ini akan difokuskan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut, guna mendukung pembangunan sumber daya manusia matra laut. Lebih daripada itu, kegiatan seminar ini merupakan salah satu upaya dari TNI Angkatan Laut untuk secara proaktif memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya mendukung visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Visi Indonesia Emas tahun 2045 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu sasaran visi tersebut adalah daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Untuk dapat mencapai visi tersebut, perlu dilaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sikap dan etos kerja, serta penguasaan teknologi, inovasi, dan kreativitas. Secara spesifik, kondisi ideal ini termasuk dalam agenda pemerintah untuk melaksanakan transformasi sosial. Oleh karenanya, sumber daya manusia matra laut yang prima dan unggul menjadi salah satu faktor untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas. Selaras dengan itu, visi TNI Prima yang dicetuskan oleh Panglima TNI adalah sebuah gagasan yang menekankan pada transformasi dan modernisasi Tentara Nasional Indonesia untuk menjadi sebuah institusi pertahanan yang kuat, profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis di tingkat nasional maupun global. Visi ini bertujuan untuk menjadikan TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional, modern, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan keamanan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia yang mengikuti dinamika perubahan zaman merupakan sesuatu hal yang vital bagi Indonesia, khususnya TNI dan TNI Angkatan Laut, guna siap menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari segala ancaman yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Hadirin dan peserta seminar yang saya hormati, saat ini kita hidup di era VUCA yang merupakan singkatan dari Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous.
Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap Indonesia yang terletak pada posisi strategis di dunia maupun di kawasan Indo-Pasifik dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Konflik yang terjadi ini melibatkan rekayasa sosial, informasi yang salah, serangan dunia maya, kecerdasan buatan, dan sistem yang sepenuhnya otonom yang menjadi ciri peperangan generasi kelima. Dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut, modernisasi dan penguasaan perkembangan teknologi, khususnya di bidang pertahanan, menjadi faktor penting dalam meningkatkan dan membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan secara umum dan TNI khususnya mendapatkan tantangan dengan input generasi Z yang ada pada saat ini. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, mereka dikenal sebagai generasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan memiliki perspektif global yang kuat. Namun demikian, generasi ini sering diasosiasikan dengan stereotip negatif, yaitu kurang peduli pada lingkungan, degradasi moral, ketergantungan teknologi, dan penurunan produktivitas. Berkaca pada kondisi saat ini, maka transformasi pendidikan menjadi hal yang perlu menjadi diskusi untuk didapatkan solusi dengan memaksimalkan potensi yang ada dan meminimalisir kualitas yang kurang baik tersebut. Lebih lanjut, salah satu faktor utama untuk mewujudkan sumber daya manusia matra laut yang prima adalah dengan pembentukan karakter kepemimpinan yang kuat. Penyelarasan pola pendidikan perwira dengan sistem pendidikan nasional yang dilakukan harus tetap mempertahankan kekhususan pendidikan di lembaga pendidikan militer, sehingga menghasilkan perwira yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga mampu mengambil keputusan, memiliki integritas, adaptif, dan bijaksana. Program pendidikan kepemimpinan harus dilaksanakan sejak pendidikan pertama perwira hingga strata pendidikan tertinggi secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Hadirin dan peserta seminar yang berbahagia, dihadapkan dengan berbagai tantangan tersebut dalam upaya meningkatkan sistem pendidikan dan membangun sumber daya manusia matra laut, diperlukan beberapa pokok bahasan, antara lain perkembangan dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional, serta ancaman dan tantangan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan guna menghadapi peperangan generasi kelima. Yang ketiga, tantangan sistem pendidikan tinggi nasional dan TNI di masa kini dan masa mendatang. Yang keempat, antara lain strategi mewujudkan lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut yang unggul dan modern sebagai pendoman pembangunan yang berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia 2045. Pokok bahasan tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan diskusi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kontribusi aktif dari seluruh peserta seminar melalui berbagai masukan dan gagasan aplikatif guna merumuskan strategi nasional yang efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia matra laut, termasuk lembaga pendidikan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin dan peserta seminar yang berbahagia, akhirnya marilah kita memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan perlindungannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Jangan sepema. Jangan sepema. Sekian dan terima kasih. Jakarta 6 Mei 2024. Cap tertanda Kepala Staf Angkatan Laut Dr. Muhammad Ali, SEMM, MTL Opsla, Laksamana TNI. Dan selanjutnya berkenan kepada yang terhormat Komandan Pusi 21 didampingi pejabat Angkatan Laut untuk meninjau seminar Expo yang berada di ruang lambung kiri gedung auditorium Yosudarso. Kami silakan. Dan hadirin yang kami hormati, sebagai laporan juga kami informasikan bahwa kegiatan ini juga diikuti oleh peserta daring
yang mengikuti dari online dan juga link yang sudah kami sebarkan ya, sahabat Helm ya. Iya, ini peserta online-nya ada dari Lana-Lana. Betul, kita juga mau menyapa dari seluruh jajaran satuan ya dari Angkatan Laut di seluruh Nusantara, mulai dari Lantamal 1 hingga Lantamal 14, Pasmar 1 hingga Pasmar 3 dan semua komponen, baik juga dunia pendidikan dan juga lembaga-lembaga lainnya. Dan sesaat lagi kita juga akan melaksanakan dalam seminar ini ya, dan berbagai seperti ada dari SNL, bersama Koordinator, kemudian juga AL, kemudian juga ada Bagus Jerman ya. Dari SNL juga ada. Betul. Ada Kormada juga. Ini juga secara online. Ya, ada Kormada 3, Lantamal 1, kemudian juga Kormada 1, dan Kuning. Dan saat ini kita saksikan bersama Komandan Musinosa beserta pejabat Angkatan Laut sedang meninjau seminar expo yang dilaksanakan di gedung auditorium Rio Sudarso bagian waktu. Betul sekali, kita saksikan juga di layar sudah banyak peserta seminar kita. Koordinator juga, selamat pagi. Lantamal 5, selamat pagi. Kemudian Lantamal 1, SDM, selamat pagi. Ada Kapten Deva dari SDM, selamat pagi. Mungkin banyak peserta juga yang hadir di sini dan tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Dan juga banyak sekali nanti materi-materi yang akan kita diskusikan bersama dalam seminar dan juga narasumber akan membahas tuntas berbagai. Kita tepuk tangan yang luar biasa. Selamat pagi Mbak Sarah. Yang kuya ya. Selamat pagi buat tepuk tangannya Bapak Ibu hadir untuk MC yang luar biasa pagi hari ini. Semangatnya luar biasa sekali. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin. Senang sekali saya sekali lagi adalah Sarah Wayne dan saya akan memandu jalan diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini. Tetapi sepertinya karena kita baru selesai coffee break, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bangun kembali ya semangatnya Bapak dan Ibu. Izin, boleh saya berpantun terlebih dahulu? Oke, langsung ya, boleh dibantu. Pagi hari makan kelapa, rasanya bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk seminar hati kalian istimewa. Oke. Jadi semoga semuanya tertawa betul-betul makan kelapa ya pagi hari tadi Bapak dan Ibu. Baik, seperti semuanya sudah semangat dan pastinya kita di sini seperti yang sudah kita bahas bersama-sama dan dengarkan di sambutan dan juga keynote speech, kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana ini kita bisa mewujudkan SDM yang unggul. Terutama kita seringkali sudah mendengar visi Indonesia Maju dan juga Indonesia Emas tahun 2045, di mana pemerintah telah membulatkan tekadnya untuk membentuk Indonesia sebagai negara atau Nusantara yang berdaulat, maju dan juga berkelanjutan. Dan pastinya untuk mewujudkan ini dibutuhkan sumber daya manusia yang merupakan faktor krusial untuk mewujudkan hal tersebut. Dan ini pastinya membutuhkan seluruh elemen bangsa, terutama dan khususnya TNI dan juga TNI Angkatan Laut yang pastinya butuh menjadi garda terdepan negara kita untuk menjawab dan juga mengantisipasi seluruh tantangan ancaman yang ada yang dapat membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan seperti kita ketahui dan kita sadari bersama, Indonesia juga memiliki kekuatan dan juga posisi yang sangat strategis yang pastinya tidak mungkin tidak akan terpengaruh kejadian-kejadian yang terjadi di tingkat regional maupun global. Sehingga ini sudah menjadi keniscayaan kewajiban Indonesia untuk bisa lebih mendalami dan juga memastikan kekuatan angkatan kita, terutama angkatan laut ini dapat menjawab tantangan dan juga menjaga Indonesia dari kondisi dan juga dinamika politik dan keamanan global yang ada.
Dan belum lagi Bapak dan Ibu hadirin, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa sekarang ancaman bukan hanya berbentuk konvensional saja, bukan hanya militer dan juga non-militer, tetapi juga ada hibrida. Ini membutuhkan langkah-langkah yang lebih adaptif lagi, relevan lagi untuk bisa menjawab kondisi yang ada. Sehingga bukan hanya aspek fisik dan juga tantangan teknologi, tetapi bagaimana sumber daya manusianya sekali lagi ini bisa untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Oleh karena itu pada pagi hingga siang hari kita akan berdiskusi lebih lanjut dan juga mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh para narasumber atau pembicara kita yang sudah siap membagikan ilmunya untuk kita semua. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu hadirin, izinkan saya untuk memperkenalkan dan juga mengundang dengan hormat pembicara kita untuk seminar pagi hari ini. Yang pertama, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Dr. Andes Anand Agung Bayu Permita MA PhD dari Universitas Pertahanan. Silakan Prof. Dari sini saya untuk membaca sedikit CV beliau. Profesor Bayu merupakan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Program Studi Diplomasi Pertahanan Unhan RI dan menempuh gelar pendidikan tinggi Dr. Andes dari Universitas Parayangan Bandung dalam bidang hubungan internasional dan melanjutkan S2 di Lancaster University UK melalui beasiswa British Chevening dan memperoleh PhD in International Relations and Foreign Policy Studies dari Flinders University Adelaide, Australia melalui beasiswa Australia Development Scholarship. Bertepuk tangan sekali lagi untuk pembicara kita pertama. Selamat datang Prof. Sekali lagi. Dan pembicara kita berikutnya, berikan tepuk tangan meriah untuk Dr. Insinyur Yono Rekso Projo, DIC dari Komite dan Industri Pertahanan. Dr. Yono menyelesaikan S1 dari Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan untuk meraih Doctor of Philosophy di bidang Computer Aided System Engineering dengan keahlian Reverse Engineering Technology dari Imperial College University of London. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Alih Teknologi dan Offset KKIP dan aktif dalam bidang akademik sebagai Asisten Profesor Perang Asimetrik di Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Sekali lagi selamat datang Dr. Yono. Dan berikutnya berikan tepuk tangan meriah juga untuk Profesor Agus Setio Putohar STMN SC PhD Dewan Eksekutif BNPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Profesor Mutohar menyelesaikan S1 di Universitas Gajah Mada, S2 di Universitas of Malaya, dan doktoral di National Taiwan University of Science and Technology. Dengan berbagai pengalaman akademik beliau, juga menerima sejumlah penghargaan, di antaranya peringkat 1 LLDT Wilayah 5 Anugerah Academic Leader bidang Science and Technology tahun 2023, dosen berprestasi luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2022, Top 2% World Ranking Scientist 2021-2022 dari Harvard University. Sekali lagi selamat datang Prof pada pagi hingga siang hari ini. Dan untuk pembicara narasumber kita yang keempat, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan dan juga mengundang dengan hormat atas panggung Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah, Komandan Bidang Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut nomor 2. Beliau merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut dan sebelum mengemban amanat sebagai Komandan Kodik Latal, beliau juga pernah menjabat di antaranya sebagai Dankorlat dan Laskar Kasal. Beliau juga menerima sejumlah penghargaan pada jasa, di antaranya Bintang Yuda Dharma Pratama, Bintang Dharma Nararya, Bintang Jalasena Pratama, dan Bintang Jalasena Nararya, dan sejumlah penghargaan lainnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu hadirin untuk narasumber berbicara kita pagi hari ini. Dan izin Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini kita pastinya akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan materi dari narasumber, di mana masing-masing izin Bapak, saya akan memberikan waktu 30 menit untuk menyampaikan materi dan nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Dan di sini sesi diskusi seperti sudah diinformasikan oleh MC tadi bahwa kita akan mengundang Bapak dan Ibu yang hadir secara langsung atau offline untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan dan nanti bisa bertanya langsung kepada narasumber yang dituju. Dan bagi Bapak dan Ibu yang juga bergabung secara kami juga berundang, silahkan dengan cara mengetikkan pertanyaan di kolom chat dan jangan lupa juga untuk menyertakan nama dan juga instansi Bapak dan Ibu dan kepada siapa narasumber yang dituju.
Jadi langsung saja kita akan memulai sesi diskusi kita, sesi seminar kita dengan pemaparan terlebih dahulu, di mana kita pertama-tama ingin mengetahui sebenarnya perkembangan dan juga dinamika lingkungan strategis global, baik regional, nasional, dan juga tantangan dan ancaman seperti apa yang kita hadapi. Oleh karena itu saya undang dan persilakan langsung saja pada Prof. Banyu untuk menyampaikan materi. Silakan berikan tepuk tangan meriah Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Baik, terima kasih Saudari Moderator, Mbak Sarah. Tentu yang saya sangat hormati para pejabat dari AL, Badan Seskual, semua para peserta, sungguh merupakan sebuah kebanggaan buat saya untuk bisa tampil menjadi salah satu narasumber di seminar yang sangat penting. Saya diberikan kantor dan saya mencoba menerjemahkannya dalam sebuah paparan singkat, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab semua persoalan di dalam kantor yang diberikan kepada saya. Saya mengambil contoh judul adalah Mapping the Global, Regional and National Security Challenges and the Road Ahead for Indonesia. Jadi saya coba juga setelah kita mengidentifikasi ancaman, kurang lebih kira-kira rekomendasi apa yang kita bisa munculkan di dalam diskusi ini, dan tentu ini akan sangat terbuka sekali untuk diskusi. Baik, slide berikutnya. Saya mencoba kalau di dalam kajian ilmu hubungan internasional, kajian di dalam ilmu saya mencoba membagi di dalam 3 level of analysis. Pertama tentu kita bicara mengenai global, kemudian kita mengerucut pada hal yang sifatnya regional, kemudian bicara mengenai nasional, dan kemungkinan rekomendasi macam apa yang kita bisa munculkan ke tengah publik atau di dalam konteks pemerintahan kita ke depan. Berikutnya. Nah, dua premis mendasar yang harus kita pahami adalah perubahan-perubahan itu akan selalu terjadi di dalam konteks geostrategik, geopolitikal, geoekonomi, dan bahkan geodefense. Tadi saya sempat bicara dengan beberapa para pejabat tinggi di ruang VIP betapa pentingnya perubahan-perubahan ini kita antisipasi, dan kemudian bagaimana kita bisa memperoleh pelajaran penting dari perubahan-perubahan ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita bisa mengidentifikasi di analisis of environment yang kita miliki, kebutuhan kedua adalah kemampuan kita di dalam mengidentifikasi kepentingan nasional, bahkan kepentingan kaum nasional. Kalau kita boleh jujur, kalau kita mau jujur, sebetulnya sulit sekali kita mendapatkan dokumen di mana secara official, secara resmi, kepentingan nasional Indonesia. Dan kepentingan nasional ini pada dasarnya merupakan the foundation, the basis for our foreign and defense policy di kemudian hari. Tanpa bisa mengidentifikasi kepentingan nasional yang begitu katakanlah begitu rumit, saya pikir kita akan menjadi negara bangsa yang gagap di dalam merespon semua perubahan-perubahan baik dari tengah global, regional, maupun nasional. Jadi ini penting sekali buat kita. Nah, berdasarkan 2 premis dasar tadi, saya coba menggambarkan pada saat berikutnya. Saya pinjam dari Peter Chow, ada 5 dimensi ketika kita mencoba mengidentifikasi lingkungan keamanan, lingkungan strategis, atau bahkan ancaman. Pertama adalah kita harus paham the origin of the threats, asal muasal ancaman tadi, baik dari luar maupun dari dalam, dan nanti konteks hibrid, ada percampuran antara lingkungan luar dan lingkungan dalam. Itu adalah the origin of threats. Kedua adalah the nature of threats tadi. Kita bisa paham bahwa the nature of threats can be military, non-military, or even the combinations between military and non-military, hybrid threats. Jadi ini bicara the nature. Kemudian yang ketiga adalah the changing responsibility. Karena tidak semua ancaman itu tadi bisa diberikan responnya dalam konteks militer semata, tapi juga ada konteks respon non-militer atau bahkan gabungan, hybrid. Tadi sudah diungkapkan oleh saudari moderator dan tadi pidato dari Pak Asal. Kemudian changing response-nya. Ketika changing response, kalau changing responsibility itu bukan hanya dari negara, tapi juga masyarakat non negara bagaimana kita memberikan responnya. Terakhir, core values. Kita secara tradisional ancaman-ancaman itu akan mengancam kedaulatan, independensi kita, teritorial kita, tapi juga sekarang kita bicara mengenai human security, hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi 5 kerangka sederhana ini
bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi beragam jenis ancaman atau lingkungan berasal dari mana dan siapa yang harus memberikan respon. Dan hari ini, karena saya bicara di dalam konteks TNI AL, maka kita bicara mengenai respon apa yang bisa diberikan oleh TNI AL ketika berbicara mengenai ancaman-ancaman baik dari luar maupun dari dalam konteks maritim. Berikutnya, nah kalau kita bicara pada sisi global, ya paling tidak saya mencoba mengidentifikasinya adalah pertama adalah, dan ini akan saling terkait satu dengan yang lain, geopolitical rivalry. Katakanlah kita bicara mengenai turunannya adalah great power competition antara US dengan China, dengan Tiongkok. Kebetulan kemarin hari Sabtu saya baru pulang dari Beijing, ada kunjungan kerja di sana, dan bagaimana kami berdiskusi ketika pihak China juga mencoba mendefinisikan lingkungan persoalan-persoalan ancaman yang muncul yang akan dia mencoba antisipasi dalam konteks global. Nah, turunan dari great power competition tadi muncul berbicara mengenai kawasan ini, ketika kawasan ini bisa menjadi salah satu kawasan yang paling militarized di dunia. Ada 6 negara dari sisi global turun ke Indo-Pasifik, ada 6 negara di kawasan ini yang memiliki senjata nuklir. Ya. Belum lagi bicara belanja militer, belum lagi tadi bicara mengenai konflik di Laut Cina Selatan, di Taiwan Strait, Korea Peninsula, dan sebagainya. Jadi kemudian dari great power competition akan turun menjadi arms race, dan itu adalah pandangan kita, dan nanti saya akan berikan kurang lebih komparasi bagaimana perbandingan belanja militer antar negara-negara, dan kemudian turun menjadi apa yang disebut sebagai the old-fashioned international relations. Territorial dispute. Laut Cina Selatan is one of the best example that we can show about this territorial dispute. Juga tidak bicara dengan konteks isu bilateral yang masih kita miliki dengan beberapa negara lainnya. Terakhir, dan ini bicara mengenai apa yang disebut sebagai contemporary agama. Hari ini kita melihat perubahan cuaca yang begitu tinggi, bahkan beberapa kota di Asia Tenggara, Bangladesh, Bangkok, Sri Lanka, Manila, minggu yang lalu itu diserang oleh heat wave dan sampai 45 derajat, bahkan anak-anak sekolah harus diliburkan. Maka kita bicara mengenai lingkungan hidup, bicara mengenai illegal fishing, illegal trafficking, dan sebagainya. Nah, semua dinamika ini akan saling terkait satu dengan yang lain, baik dari konteks global, regional, dan kemudian nasional. Next. 3 konteks geopolitik yang tidak bisa kita pisahkan. 1, kita tidak bisa menghindarkan pada global and regional power politics, dan ini bicara mengenai betapa belanja militer di kawasan ini dan di dunia begitu besar. 65% dalam konteks penduduk di Indo-Pasifik pada tahun 2030 itu akan berasal dari para middle class atas. Secara ekonomi, tapi secara politik, secara militer, persoalan begitu banyak. Akhirnya apa? Karena begitu banyak penduduknya, kawasan ini terutama 60% penduduk dunia, ini akan bicara mengenai security of natural resources. Kita bicara mengenai food, energy, and water security. Dan ini semua bicara mengenai natural resources. Not to mention nikel, minyak, dan sebagainya. Jadi kita bicara bagaimana mengamankan konteks keamanan resources tadi. Last but not least, karena di sini kita bicara perintah dan kita melihat kawasan Indo-Pasifik, itu bicara mengenai security. Sepertiga perdagangan global melalui maritime security di kawasan ini, dan ini diterjemahkan di dalam peta berikut ini. Silakan. Ini adalah peta Indo-Pasifik yang saya yakin sekali para pasis, ibu dan bapak semua paham bagaimana konteks maritime security ini bermain. Kita bicara mengenai 3 contohnya di Indonesia yang kita miliki, mulai dari API 1, API 2, dan API 3. Dan ini bicara mengenai konteks global, konteks regional, sampai kemarin misalnya China mencoba untuk membuat semenanjung menjadi terusan baru, dan sebagainya. Persoalan Laut Cina Selatan, Taiwan Strait, Korea Peninsula. Belum lagi bicara mengenai kawasan-kawasan yang lainnya. Nah, konteks Indo-Pasifik ini kemudian berikutnya akan menjadi sasaran atau target atau domain dari negara-negara besar. Ini salah satu buku bagus, ya. Saya kalau bapak-bapak dan ibu sudah membaca, judulnya adalah People Liberation Army Beyond Borders: Chinese Military Operations in Regional and Global Context. Jadi buku ini dikeluarkan oleh Rand Corporation US dan menjelaskan bagaimana pergerakan
militer Cina, ya, PLA, itu bukan saja dalam konteks regional dan juga dalam konteks global. Dalam konteks regional, bagaimana wilayah kita juga menjadi cakupan, mulai dari radar, pesawat tempur bomber mereka, kemudian pesawat tempur untuk dogfight dan sebagainya. Jadi mereka sudah menyiapkan bahkan sampai radar itu sampai mencapai Indonesia Timur. Ini konteks China. Lalu bagaimana dengan konteks Amerika Serikat? Berikutnya. Kalau ibu dan bapak, para pasis, para Laksamana lihat di ini, sebetulnya pertanyaannya sederhana. Siapa mengepung siapa? Kalau kita lihat dari utara Indo-Pasifik, dari mulai Jepang sampai Diego Garcia, sampai ke timur di Darwin, sampai kemudian di Asia Tenggara, ini semua adalah apa yang disebut sebagai US naval bases and installations in the region. Jadi pertanyaan sederhananya adalah, lalu siapa yang mengepung kawasan ini? Cina kah? Amerika Serikat kah? Lalu kalau memang kita dikepung oleh mereka, what should we do? Apa yang harus kita lakukan dalam konteks angkatan laut kita? Kan begitu banyak kita bisa membedakan bagaimana naval air facility, US naval bases, naval stations area, contract related naval base, belum ditambah perjanjian yang sudah dibuat oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin di Filipina mendapatkan 2 tambahan pangkalan dan 2 tambahan di Papua Nugini. Jadi sebetulnya siapa mau siapa? Saya berikan kepada ibu dan bapak semua. Tapi paling tidak kita bisa melihat bahwa di kawasan kita sendiri, Asia Tenggara, itu penuh dengan pangkalan militer Amerika Serikat. Ya. Berikutnya, ini menarik sekali kalau kita melihat. Nah, bagaimana Asia Tenggara? Saya mengambilnya adalah sebuah survei yang dibuat oleh ASEAN Secretariat, ASEAN Outlook, ASEAN Security Outlook 2021. Kalau kita lihat dari list ini, daftar ini berisi beragam macam, mulai dari ancaman militer, non militer, dan militer. Dan begitu di survei di semua negara, hampir semuanya memberikan checklist. Contoh, competition between major powers itu hilawat untuk semua negara di Asia Tenggara. Non-proliferation of disarmament, nuklir, apalagi sekarang mau ada AUKUS. Semua checklist ya, ini menjadi concern. Terorisme ya, itu ancaman militer, non-militer. Foreign terrorist fighters, itu cuma beberapa negara yang checklist. Tentu Myanmar, Laos tidak memberikan checklist di situ. Tapi begitu transnational crime, slide berikutnya, semua yang memberikan checklist. Jadi paling tidak dari tabel sederhana ini kita bisa mengidentifikasi betapa beragamnya jenis dari ancaman militer, non militer, dan militer. Dan terakhir misalnya saja bicara mengenai environmental degradation, mungkin belum semua negara ASEAN di Asia Tenggara ini memberikan checklist. Tapi kalau kita bicara hari ini, saya yakin semua negara Asia Tenggara itu memberikan checklist. Jadi ini daftar panjang betapa begitu banyaknya ragam ancaman yang sudah berikan, termasuk nantinya adalah what kind of response that we can deliver in order to anticipate this kinds of so many phases of threats. Ya, menarik ini. Berikutnya, nah, ke Indonesia sekarang. Paling tidak, ini kebetulan kami pernah membahasnya di Dewan Ketahanan Nasional tahun lalu. Itu ketika bicara mengenai ancaman-ancaman potensial nyata apa saja yang muncul kemungkinan untuk Indonesia. Paling tidak untuk 5-10 tahun ke depan, itu bicara mengenai aspek pertahanan IKN, sengketa perbatasan laut, terorisme, radikalisme agama, separatisme, konflik horizontal, keterbatasan energi. Dan begitu juga di dalam potensial krisis. Sekali lagi, the point that I'm going to deliver to you is that we are talking not only military threats, but also non-military or even hybrid threats. Ini 5-10 tahun ke depan. Ya mungkin kita bisa salah, tapi paling tidak ketika kita bicara identifikasi ancaman tadi, ini mungkin daftarnya yang akan muncul. Khusus untuk IKN, berikutnya ini saya ambil dari CNBC, Perbatasan darat dengan Malaysia 2062 km, ALKI 2, Cokoy, Flight Information Region, radius gajah ICBM, tadi yang dari China, kemudian transnational crime, terrorist transit triangle, plus perkembangan global, ketika bicara mengenai five power defense resistance, AUKUS, Belt and Road Initiative, and so on and so forth. Poinnya adalah sekali lagi begitu beragam.
ancaman-ancaman yang kita bisa lihat, dan bagaimana kemudian kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi persoalan-persoalan ini. Berikutnya, nah ini saya mencoba mengambil sebuah garis konklusi bahwa ada cakupan range antara ancaman militer, non-militer, dan ancaman hybrid. Persoalan yang terjadi di Papua misalnya, buat saya itu adalah hybrid threat. Dan kemungkinan kita akan banyak menghadapi persoalan-persoalan yang sifatnya hybrid. Nah, agar kita tidak gagal, saya pikir seminar ini menjadi sangat-sangat strategis sekali, supaya kita tidak gagal di kemudian hari. Paling tidak kita bisa memberikan rekomendasi, policy of recommendations for 5 to 10 years from now on. Berikutnya, kenapa ini terjadi hybrid threat? Satu, terjadi pergeseran di dalam global and regional power. Ada negara-negara yang mencoba men-challenge status quo yang ada. Jadi ada aktor-aktor non-negara atau aktor-aktor negara baru yang mencoba men-challenge tatanan global dan regional. Yang kedua, kita tidak bisa pisahkan dari konteks interdependence, keterkaitan yang sangat erat interdependensi dalam konteks global political economy. Bagaimana supply chain, kawasan kita, perang Ukraine, dan sebagainya, Rusia Ukraine. Jadi bicara mengenai betapa sekarang banyak negara yang sangat rawan. Air, makanan, air itu banyu ya, jadi saya sangat penting sekali ya buat Bapak ya. Air, makanan, energi, dan yang ketiga adalah nanti akan diberikan oleh Mas Yono. Begitu saya biasa memanggil beliau karena kakak kelas di SMA. Ketika bicara mengenai rapid technological development. Nah, tiga hal inilah yang menyebabkan paling tidak menurut Sean Monaghan yang mengubah ancaman militer dan ancaman militer menjadi mengerucut menjadi ancaman yang bersifat hibrid atau hybrid threat. Berikutnya, nah ini anggaran belajar militer. Saya sengaja mengambil ini saya ambil dari Military Balance yang paling baru yang terbit Februari kemarin. Itu halaman 232 dan kita lihat anggaran belanja militer kita 8,8 billion US dollar. Tapi kalau dibandingkan oleh negara yang kuning-kuning itu tadi, termasuk China, Jepang, India, bahkan Singapura, jauh. Tapi tentu kita akan bisa paham bahwa ini bukan satu-satunya cara. Tapi paling tidak saya bisa menunjukkan betapa anggaran belanja militer kita masih kecil. Dan di sini berikutnya itu makin terlihat bagaimana anggaran pertahanan per kapita kita. Berikutnya, mohon maaf ini kecil, tapi saya akan menunjukkan bagaimana Indonesia dibandingkan di dalam belanja per kapita pertahanannya itu sekitar 200-an dolar, dibandingkan yang merah itu di bawah itu adalah Singapura, itu bahkan sampai 2.243 dolar per kapita untuk defense spending. Jadi bagaimana Singapura dan mungkin negara-negara yang lain itu mengembangkan proporsi anggaran belanja yang lebih besar. Saya dengar memang di Kemhan mungkin kita akan menaikkan menjadi 1% ke atas ketika bicara dari gross domestic product itu. Tapi ini persoalan ketika bagaimana memilih antara gas dan butter, bagaimana memilih anggaran militer dengan anggaran kesejahteraan. Tapi tentu kita bicara mengenai di antara keduanya. Itulah kenapa konsep hybrid itu menjadi penting. Kali ini bicara mengenai diagram Venn, model matematika sederhana antara militer dengan non militer. Dan data dari Military Balance itu kita bisa jadikan acuan bagaimana kita bisa melakukan pembenahan dengan anggaran yang relatif terbatas dibandingkan dengan negara-negara ini di Asia. Ya. Berikutnya, nah terakhir setelah saya mencoba mengajak, mudah-mudahan saya tidak terlalu lama dan saya memang tidak suka terlalu lama bicara tapi lebih suka untuk diskusi. Ini adalah tawaran saya. Dan ini juga tawaran yang saya berikan di Unhan, bagaimana kita bisa membentuk apa yang disebut sebagai the archipelagic foreign and defense policy. And where do we start? Maka kita harus mulai dari mengubah mindset kita di dalam political level. Maritime domain, archipelagic, dan kemudian kita menggunakan 3D, development, diplomacy, and defense. Ketika kemarin saya bertemu dengan Pak Kasal di Beijing, waktu itu Pak Kasal minggu lalu persis menghadiri Western Pacific Naval Symposium, beliau keluar dengan gagasan naval diplomacy, dan itu merupakan bagian dari the emergence of sea power. Jadi ketika mengubah mindset, maka kita bicara mengenai dual dimensions of national security,
Comprehensive maritime security, kemudian maritime security tadi bicara mengenai diplomasi, itu bicara mengenai kooperatif, maritime diplomasi, persuasif, dan juga tentu kekuatan. Jadi di sini saya akan saya akan mengatakan bahwa we need to combine between hard and soft power in order to translate into smart power diplomacy. Dan itu akan bisa mencapai kalau kita bisa mengidentifikasi mulai satu, kepentingan nasional, kepentingan keamanan nasional, kepentingan maritim nasional, kepentingan keamanan maritim nasional, sehingga kita bisa memiliki sesuatu yang lebih solid dalam konteks maritime defense strategy, maritime diplomacy, naval diplomacy, karena memang angkatan laut yang memiliki tiga fungsi itu tadi menurut Kemdikbud, diplomacy, defense, dan kemudian adalah constabulary. Maka akan saya tutup di sini, sedikit pantun, saya bukan mata aura kasih, cukup sekian dan terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Sehingga nanti perperangan juga dikatakan yang kita juga harus bersiap bagaimana menghadapi kemajuan ilmu teknologi dan juga persenjataan di mana ini sudah masuk ke generasi kelima. Oleh karena itu kita langsung saja persilahkan kepada Dr. Yono untuk dapat menyampaikan materinya untuk menjawab ini. Silakan berikan tepuk tangan meriah untuk Dr. Yono. Silakan. Yang saya hormati dan Kodiklat AL, kemudian Soebul Barit dan Sesko AL, Panglima Armada 1, para pimpinan dari lingkungan TNI AL, dan juga tentunya para hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya untuk menyampaikan materi yang saya beri judul membangun sumber daya manusia matra laut yang prima untuk menghadapi tantangan peperangan dan teknologi perang generasi kelima. Dua slide berikutnya. Satu slide lagi. Ya, ini ada beberapa bahasan nanti yang akan saya coba kupas. Saya tidak akan baca satu-satu di sini karena waktunya pendek. Next slide. Apa yang ingin dicapai oleh Indonesia adalah visi Indonesia maju menuju Indonesia emas tahun 2045. Hal ini sangat penting karena ini memang ada kaitannya dengan bagaimana kita membangun kekuatan sumber daya manusia kita. Nah, dalam visi untuk mengantarkan kita masuk ke Indonesia 2045, maka ada 4 pilar yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang akan dilakukan. Pertama adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada saat yang bersamaan dengan manusia dibangun, pengetahuan dan ilmu tentang teknologi ini penting untuk bisa didapat. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ini digarisbawahi karena kalau membangun satu kesempatan berbisnis, satu kali bikin keuntungan bisa, tapi ini terus-terusan untung. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Nah, ini yang paling penting. Dan yang keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Slide berikutnya. Nah, tentunya untuk menghadapi hal tersebut ada beberapa tantangan yang perlu kita ketahui. Pertama adalah demografi secara global. Indonesia tumbuh kira-kira 1% per tahun. Kalau kita sekarang taruh aja yang gampang hitungnya tahun 2020, maka tahun 2045 kalau pertumbuhan 1% berarti nambah 25% penduduk kita. Wilayah kedaulatan kita nggak tambah. Berarti ada permasalahan dengan penempatan bangsa kita yang bertambah. Dengan misalnya saja kenapa pemerintah berbicara mengenai food estate dan selanjutnya bagaimana cara memberi makan pada bangsa kita juga. Ini adalah hal-hal salah satu saja yang saya kira penting untuk bisa dilihat. Selain juga ada perubahan dari teknologi, kemudian juga iklim. Maka itu pemerintah melihat penting untuk melakukan perlindungan terhadap segenap bangsa, memajukan kesejahteraan secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Kita harus berperan serta karena posisi demografi kita dan geografis. Next slide. Kalau kita lihat di sini, maka tentunya sudah pasti dibutuhkan SDM di bidang matra laut, ya, untuk menjamin bahwa kita mencapai kepada kemajuan kita inginkan. Kenapa? Karena kita memiliki potensi sumber daya alam yang besar, yang penting untuk dioptimalkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
keamanan maritim sebagai negara kepulauan, saya kira ini menjadi salah satu yang prioritas. Pembangunan infrastruktur maritim juga terus-terusan dilakukan oleh pemerintah. Pengembangan industri kelautan dan perikanan juga menjadi salah satu yang dipentingkan, selain juga pelindungan lingkungan laut. Jadi eksploitasi laut ini nggak bisa dilakukan semau-maunya kita saja, tapi kita mesti bisa melihat bagaimana cara melakukan pelindungan laut. Indonesia bekerjasama dengan beberapa negara besar di dunia, misalnya saja untuk menjaga kawasan yang ada di sekitar Papua Barat dan kemudian juga Laut Banda, kawasan Maluku, karena ini adalah tempat di mana diketahui sebagai breeding ground dari makhluk-makhluk laut seperti ikan, ya, yang kalau rusak kawasan lingkungannya, maka masalah ikan ini akan menjadi masalah dunia. Next slide. Yang kemudian juga kita perlu tahu adalah bagaimana kontribusi teknologi dalam pertahanan maritim. Kita tahu bahwa sekarang banyak dilakukan pengembangan seperti misalnya sistem pengintaian satelit, sensor laut, ada sistem pertahanan udara, dan semua yang bisa dipakai untuk melakukan pengawasan pertahanan wilayah perairan Indonesia. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara kita kemudian melakukan pengintegrasian antara teknologi dengan SDM. Karena kalau kita pakai teknologi yang terlalu canggih, SDM kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi ini, maka akan ada gap di situ, sehingga tidak bisa melaksanakan satu kegiatan secara efektif dan efisien. Nah, pada slide berikutnya, di situ bahwa seminar ini akan membahas mengenai apa yang akan terjadi yang dikaitkan dengan perang generasi kelima. Tapi setelah saya cari-cari dulu ke teori, ternyata istilah perang generasi kelima ini bukan atau belum menjadi satu istilah yang lazim. By time ini akan menjadi satu istilah yang lazim dan kemudian mulai merujuk pada hal-hal yang menyebabkan dibenarkan menyebut generasi kelima. Antara lain mungkin karena taktik perang informasi menjadi satu taktik perang yang dominan, kemudian juga perang asimetrik, ya, dan terorisme menjadi salah satu bentuk yang saya kira menarik untuk bisa diperhatikan bisa atau tidak kita merujuk istilah generasi kelima. Dan yang terakhir adalah tentang teknologi canggih yang dipergunakan. Nah, membedakan dengan istilah umum perang generasi keempat, saya kira kalau generasi keempat lebih merujuk pada state non state, ya, perang itu, dan kemudian sifat asimetrik di mana senjata non konvensional mulai diperkenalkan di sana. Istilah fifth generation ini memang paling banyak saya kira ada di lingkungan angkatan udara, karena kemudian mereka mempergunakan pesawat-pesawat yang disebut sebagai pesawat generasi kelima, jadi super advanced stealth aircraft. Ya, tapi juga kalau kita lihat perkembangan teknologi di laut, maka kapal-kapal perang modern dia akan menggunakan senjata-senjata yang tidak konvensional, yang masih masuk dalam ranah asimetrik. Dan kalau kita lihat di sini bahwa perang yang dikategorikan pada generasi kelima ini juga agak unik. Ini adalah salah satu pusat operasi militer tentara Rusia yang bisa diambil alih oleh tentara Ukraine pada konflik Ukraine, ya, dan ini adalah pasukan cyber. Hanya ada 2 komputer dipergunakan dan kemudian beberapa set alat komunikasi untuk melakukan blasting informasi dan seterusnya. Jadi persenjataan yang dipergunakan ini betul-betul satu persenjataan yang tidak lazim kita lihat sebagai senjata konvensional. Ya, ada drone, ada kapal perang tanpa awak, dan seterusnya. Untuk itu memang dibutuhkan kemampuan SDM yang sedikit unik. Senjata yang akan kita hadapi mungkin kalau istilah generasi kelima ini bisa dibenarkan adalah senjata seperti laser gun, jadi direct energy weapon, ya, dan kemudian juga hal-hal yang saya kira muncul dalam bentuk kecerdasan artificial. Ini adalah beberapa hal saya kira yang bisa digunakan sebagai rujukan yang mungkin bisa dikategorikan sebagai persenjataan generasi kelima. Satu adalah sistem senjata otonom, yang kedua adalah kapal perang tidak berawak. Jadi kalau kita lihat konflik yang ada di Timur Tengah pada saat ini, senjata yang dikategorikan dengan sarana tanpa awak ini banyak sekali digunakan. Sistem senjata cerdas,
teknologi kuantum. Ini teknologi kuantum juga salah satu yang saya kira penting untuk bisa dipelajari lebih lanjut di institusi pendidikan TNI. Karena teknologi kuantum sekarang dipakai untuk menjaga kerahasiaan. Jadi ada quantum key distribution, ada teleportasi kuantum dan seterusnya. Dan terakhir adalah sistem pertahanan udara, laut dan darat yang canggih. Ini diperlengkapi dengan sensor-sensor yang tentunya canggih-canggih. Next slide. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi saja gambaran dari apa yang akan kita hadapi di masa depan, autonomous dan artificial intelligence weapons. Kemudian hypersonic missiles, ini sudah beberapa kali dicoba, saya kira masih dalam kategori dicoba. Dan kemudian cyber security dalam military operation, laser and energy technology weapon, ini yang saya kira masih belum dibahas secara luas di institusi pendidikan militer di Indonesia. Next slide. Nah, kalau kita lihat sekarang, apakah ada permasalahan dengan implementasi dari senjata-senjata tadi? Tentunya ada. Permasalahannya adalah karena tidak ada aturan yang mengatur penggunaan dan bagaimana cara senjata ini dibenarkan untuk dipakai, kapan, di mana, tepatnya sasarannya siapa. Ini masuk dalam kategori asimetrik. Ya, asimetrik adalah salah satu bukan salah satu, tapi strategi perang yang paling kuat. Karena sebelum perang itu diatur, maka semuanya tanpa aturan. Kita masuk sekarang kepada ranah di mana perang itu tidak lagi teratur. Kalau kita lihat apa yang terjadi di jalur Gaza, maka kita bisa melihat di sana kombinasi dari bentuk perang konvensional pada saat yang bersamaan asimetrik dan kemudian hybrid. Ya, ada beberapa hal yang saya kira menarik untuk bisa dilihat di situ. Teknologi yang dipergunakan juga kalau kita lihat secara luas, maka teknologi-teknologi yang kemudian masuk dalam kategori teknologi advance mulai digunakan. Nah, bahayanya di mana? Bahayanya kalau kita pakai kecerdasan artifisial misalnya, maka kehilangan kontrol manusia adalah satu keniscayaan. Kita tidak lagi melakukan controlling terhadap sistem yang bekerja. Peningkatan risiko, kesalahan, dan kecelakaan terhadap penggunaan senjata. Senjata yang kita kontrol saja masih bisa menyebabkan terjadinya friendly fire. Apalagi kalau kita menggunakan senjata-senjata yang betul-betul beyond our control. Potensi perang bisa menjadi tanpa batas, dan kemudian ketidakpastian hukum dan etika dalam penyelenggaraan ini masih menjadi permasalahan yang kerap dibicarakan. Kemudian besok saya akan jadi bicara mengenai kemungkinan proliferasi dari teknologi-teknologi advancing termasuk ke dalam cyber weapon. Next slide. Nah, kalau kita lihat sekarang apa jadi yang dibutuhkan untuk membangun satu SDM yang prima? Betul, ya, apa yang disebut dan Cisco pada awal pembukaan acara ini, kita perlu melihat ada sumber daya manusia yang profesional, yang responsif, integratif, yang juga modern, paham dengan apa keterkinian, dan juga adaptif. Next slide. Dan ada beberapa hal yang saya kira menarik untuk kita lihat di sini sebagai strategi pembangunan SDM terlalu yang prima. Pertama adalah pendidikan pelatihan. Ini harus cocok dan tepat dengan kebutuhan. Penelitian dan inovasi itu jangan berhenti dengan apa yang kita lihat dan kita beli, tapi bagaimana cara kita advancing dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kemudian juga yang penting, ini penting sekali, yaitu melakukan kerjasama antar stakeholder, pemerintah, industri, akademisi, yang akan membantu kita mendapatkan kesempatan untuk bisa melatih SDM kita lebih baik. Next slide. Nah, pembangunan kapasitas SDM dalam teknologi pertahanan ini membutuhkan investasi. Jadi nggak bisa kita hanya punya kelas, lalu alir-alongin yang sifatnya hanya proyektor dan seterusnya. Kita membutuhkan tools laboratori yang memadai. Ya, karena kita akan berbicara dengan teknologi-teknologi pertahanan yang modern seperti robotik, kecerdasan buatan, teknologi informasi dan seterusnya. Dan tanpa fasilitas untuk melatih diri, ini akan sulit kita untuk bisa mencapai ke sana. Apakah kita bisa berdiri sendiri? Pada slide berikutnya kita lihat ada satu kebutuhan untuk bisa melakukan kolaborasi triple helix, kerjasama antara pemerintah, industri, dan akademisi. Ini yang saya kira kami di KKIP terus berusaha untuk bisa mendorong supaya hal ini terus terjadi. Sehingga sebelum para siswa didik ini selesai sekolah, mereka sempat untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya produk-produk jadi yang mungkin akan mereka pergunakan nanti pada saat
saat mereka bertugas. Nah, ini adalah satu kesempatan yang membutuhkan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan juga industri. Next slide. Lalu apa tantangannya? Tantangannya banyak. Antara lain adalah melakukan identifikasi ya terhadap peluang kemunculan. Jadi sesuatu yang belum, tapi ada kemungkinan peluang muncul di sana. Jadi kita berbicara mengenai pisau yang bisa bermata dua. Nah, ini yang harus kita terus bisa mempelajari sebagai satu hal yang bisa kemudian menjadi senjata atau dalam bentuk weaponization. Yang lain adalah bahwa bagaimana caranya ini kemudian bisa memberikan satu kesempatan kepada SDM kita untuk bisa melatih diri dengan baik dan sempurna. Next slide. Ada beberapa studi kasus yang saya lihat bagaimana SDM Angkatan Laut di Indonesia dibangun. Ya, ada Pusat Pelatihan dan Pendidikan Maritim Indonesia, ya, terus di LATMA. Kemudian misalnya contoh aja Kesatuan Marinir TNI AL, bagaimana cara mereka untuk membangun, mereka punya konsep diterapkan, ada deskripsinya, dan ukuran keberhasilannya juga terus. Kemudian juga dari sisi industri ada PT PAL misalnya gitu ya, yang juga memiliki hal yang sama. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita bisa mampu menjadi satu akan menjadi lebih baik lagi. Kita berkompetisi dengan slide berikutnya yang dilakukan oleh pusat pendidikan di luar negeri, misalnya United States Navy SEAL misalnya, CRLN. Kemudian ada Royal Navy Inggris, ada Royal Australian Navy, ada Marine Nasional di Prancis yang juga memiliki konsep yang mirip. Dan ini kita berkompetisi terus karena nggak selamanya mereka bersahabat. Bisa sekali waktu juga kita akan bertemu sebagai lawan. Next slide. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai apa yang perlu dilakukan, bagaimana yang ingin dilakukan, apa yang masih kurang? Sebagai institusi pendidikan, saya kira menghadapi kemajuan zaman, teknologi, decision support system misalnya, sistem pengambilan keputusan. Kalau kita ingin pelajari lebih dalam, maka kita membutuhkan laboratorium yang memiliki hardware yang mumpuni. Ya, ada graphic processing unitnya, software algoritma big data analysis. Kemudian akses data dan konektivitas perlu baik. Interoperability, sistem integrasi sistem, mesti bisa nyambung ke sensor-sensor untuk bisa melakukan pembelajaran. Kalau tadi kita lihat di STTAL ada beberapa instrumen hidros misalnya, itu mungkin bisa dipakai sebagai salah satu tools. Dan kemudian juga kapasitas storage data di mana pengolahan informasi ini bisa disimpan. Yang paling penting keamanan dan privacy dari informasi yang kita olah. Ingat, ini lembaga militer. Dan kemudian pemeliharaan. Next slide. Ini slide berikutnya adalah menunjukkan apa yang dibutuhkan untuk kita mendalami satu pengetahuan di balik teknologi kecerdasan artifisial. Juga sama hardware. Tapi selain graphic processing unit, kita butuh tensor processing unit. Karena di balik teknologi AI ini ada istilah machine learning. Dan machine learning ini membutuhkan sensor processing unit. Softwarenya, khusus AI, data akses, kapasitas komputasi, lagi keamanan privasi dan pemeliharaan. Next slide. Pada slide berikutnya adalah penjelasan mengenai apa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan kalau kita ingin mengembangkan teknologi senjata energi, directed energy weapon. Saya kira ini penting ya, karena ke depan nanti Anda akan berhadapan dengan persenjataan seperti ini. Sampai hari ini KKIP masih lulusan polisi kecil ya, ironi juga. Padahal ke depan teknologinya adalah laser gun, vortex gun, ya, dan semua yang sifatnya directed. Jadi infrastruktur fisik kita mesti ada laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Miswalul Bahimnya berarti Seskual, ini Pak Komandan Seskual. Dan ini Bapak Komandan ada dua, ini satu penggantinya ini. Bapak Panglima Komandan, Pak Yos, kemudian Komandan Kolekatral yang saya hormati, dan para narasumber dan juga para sahabat-sahabat saya ini ada yang sudah banyak saya kenal lama, Pak Wagub AL, kemudian Pak Kadis Dikal. Ini yang banyak berdiskusi dengan kami Bapak Ibu yang tentang bagaimana kita mengembangkan sistem pendidikan. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini sudah mulai ada pergeseran yang semula hanya sekedar pendidikan, jadi hanya sekedar military training, jadi setelah itu kita bergeser menjadi teknologi. Saya di
Yang saya hormati Komandan Seskual, Panglima Korps 1, Komandan Korps Marinir, Anggota Lanir, Pak Anak Agung, Mas Yono, Mas Agus, Mbak Sarah juga. Hadirin sekalian, keempat ringkasnya agak sulit ini. Sudah dibahas semua oleh yang pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga. Ya, kita sisa-sisanya saja. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan, tadi saya pada saat sambil nunggu, saya merokok di luar bersama-sama dengan beberapa dosen itu. Terus ngobrol-ngobrol, saya bilang nanti saya ngobrol masalah dosen sedikit ya. Saya lahir di Wonosobo, kota kecil, mungkin kalian juga tidak terlalu tahu. Peta pun agak sulit tulisan Wonosobo dicari. Bapak saya guru SD, ibu saya guru SD. Saya tinggal di kota kecil yang bapak ibu saya guru SD. Tetapi kehidupan saya waktu itu cukup, bukan berlebihan dan tidak kekurangan. Dan yang paling